Assalamualaikum sahabat-sahabat IC yang di sana, yang di sini, yang dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Amin. Sudah lihat trailer hari ini kan? Dimana Al yang dipertemukan kepada Andin di suatu rumah. Kira-kira di trailernya cuplikannya hanya begitu. Selebihnya seperti biasa kita akan mengarang cerita, ya cerita ngawur lah, siapa tahu tembus. Mengarang cerita, kita mulai yuk. Masih ingat kan episode kemarin yang siapa itu Bu Iin ya, yang membeli makanan untuk berdua, padahal dia kan tinggalnya sendiri ya. Nah, terus Aldebaran pun kemudian membayar makanan yang Bu Iin pesan itu ya. Oke, kita lanjut. Dari dalam mobilnya, Aldebaran menatap ke spion luar. Aldebaran melihat Bu Iin jalan sendiri bawa bungkusan makanan yang tadi dia beli di warung. Tiba-tiba Aldebaran menghentikan mobilnya. Pak Surya pun heran. Dia pun bertanya, "Kenapa Al? Kok berhenti?" Aldebaran merasa kasihan sama Bu Iin, lalu bicara dengan Pak Surya. "Mau antar Bu Iin pulang?" kata Aldebaran. Pak Surya pun kemudian setuju. Kalaupun ada Andin di dalam mobil ini, dia pasti melakukan hal yang sama. Aldebaran pun tersenyum. Dia hanya mengangguk, "Iya Pak." Lalu Aldebaran turun dari mobilnya. Dia bicara ditambah bahasa isyarat, karena Bu Iin kan bisu ya, tuna apa itu, tuna rungu. Nah, mereka pun bicara dengan sedikit bahasa isyarat dari Aldebaran, mengajak Bu Iin supaya naik ke mobil karena Aldebaran mau antar Bu Iin ke rumahnya. Awalnya Bu Iin pun menolak. Lah, siapa yang setuju? Mereka kan belum saling kenal. Di dalam mobil, Bu Iin dan Pak Surya bicara. Pak Surya bilang kalau Bu Iin orang baik dan biasanya dijaga Tuhan dengan dikirim orang baik pula di sekitarnya. Aldebaran yang mendengar ucapan Pak Surya kemudian bicara dalam hatinya, "Semoga ada orang baik yang menemukan kamu, Din, yang menampung kamu di rumahnya, membagi kamu makanan dan minuman sampai saya menemukan kamu. Tunggu saya, Din. Saya akan menjemput kamu dimanapun kamu berada." Di rumah saya, Mas Al. Aldebaran kemudian melajukan mobilnya mengikuti arahan dari Bu Iin. Sampai Bu Iin colek Aldebaran. Ya, dicolek-colek gitu. Suruh berhenti. Aldebaran minta Pak Surya tunggu di mobil karena Aldebaran mau antar Bu Iin sampai di depan rumah. Sesampainya di depan rumahnya Bu Iin pun mengucapin terima kasih. Lalu Aldebaran memberikan uang ke Bu Iin. Bu Iin menggelengkan kepalanya sambil tersenyum-senyum, tapi Aldebaran memaksa. "Nggak apa-apa Bu, terima aja, saya ikhlas uangmu. Terima ya Bu." Bu Iin kemudian menerima uang dari Aldebaran dengan kedua tangannya. Wajahnya tampak terharu. Dia kemudian berterima kasih. Aldebaran menoleh ke arah rumah Bu Iin karena merasa kasihan melihat keadaan rumah Bu Iin. Sedikit pembicaraan dengan Bu Iin, kemudian Aldebaran pun permisi dan melangkah ke mobilnya. Bu Iin pun masuk ke rumahnya. Ternyata di dalam ada Andin yang terbaring. Andin langsung kaget melihat Bu Iin. "Ibu siapa? Apa ibu yang menolong saya?" tanya si Andin. Bu Iin udah pasti nggak dengar ucapan Andin. Dia hanya terlihat senang karena Andin sudah sadar. Bu Iin bicara dengan bahasa yang tidak dimengerti Andin maupun Mimin. Andin yang sedari tadi mendengar suara di luar membuat dia penasaran. Dia pun bertanya,
Ibu tadi di depan sama siapa? Saya dengar ibu ngomong sama orang suara laki-laki. Saya juga dengar suara mobil datang. Bu Iin diajak ngomong. Bu Iin dan Andin sama-sama nggak ngerti. Sama ngomong lawan bicaranya. Andin terlihat bingung. Aku nggak paham ibu ini ngomong apa. Tapi tadi sepertinya aku dengar suara mobil. Apa mungkin masalah cari aku? Aku harus pasti. Itulah yang dikatakan Andin dalam hatinya. Andin berusaha berdiri, tapi punggungnya terasa sakit. Maklum, jatuh dari jurang, berguling-guling, 7 keliling. Kemudian Andin pun tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Dia pun minta bantuan sambil mengulurkan tangannya ke Bu Iin. Bu, bantu saya berdiri, Bu. Saya encok. Bu Iin mengerti, lalu dia bantu Andin yang berusaha berdiri sambil meringis kesakitan. Tapi Andin harus pastikan Aldebarankah yang di luar tadi atau orang lain. Sementara itu, Aldebaran baru saja masuk ke dalam mobilnya. Dia langsung berhenti. Kok seperti suara Andin? Dia menoleh ke rumahnya Bu Iin. Pak Surya yang di dalam mobil pun bertanya ke Aldebaran, "Kenapa, Al?" Tapi Aldebaran sepertinya nggak mendengar pertanyaan Pak Surya. Dia masih kepikiran dengan suara samar-samar yang dia dengar. Bener gak sih itu suara Andi? Atau itu cuma halu seperti biasa? Mas akan sering halu. Atau itu cuma pikiran gua aja? Karena gua terlalu khawatir kepikiran sama Andin terus. Kapan Anda Aladin on the way? Aldebaran pun ragu. Sementara itu di dalam rumah Bu Iin, Andin masih berusaha jalan keluar rumah dengan dibantu Bu Iin. "Cepet, Bu, saya mau lihat mobil siapa itu." Andin terus paksakan dirinya walaupun badannya terasa sakit. Bu Iin pun membuka pintu rumahnya. Suasana tegang. Andin perlahan keluar, merangkak seperti belum sadako. Dia lihat ke jalan depan rumah Bu Iin. Akan tetapi Andin tidak melihat Aldebaran. Bikin bingung aja ya. Andin pun bicara dalam hati, "Ya Tuhan, ternyata aku salah. Mungkin tadi cuma harapan aku aja sampai aku pikir Mas Al datang menjemput aku ke sini." Andin pun lemas juga kesakitan. Dia jatuh. Tapi untung Bu Iin berhasil menangkapnya. Tapi tanpa disadari, kaitan kalung Andin lepas dan terjatuh. Andin lalu masuk dibantu Bu Iin.